Baik, selamat malam. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya berterima kasih kepada Ibu Sulistia, SM, Skom Mkom, selaku dosen mata kuliah Statistika Probabilitas. Dan saya berterima kasih juga kepada teman-teman saya yang telah menonton video presentasi saya. Untuk itu saya perkenalkan, nama saya Angel Mariska dengan NIM 64222-670 dari kelas 64 C25. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis distribusi F atau ANOVA satu arah pada penjualan sepatu. Pengertian ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari analisis statistika yang tergolong analisis komparatif, lebih dari 2 rata-rata. ANOVA satu arah digunakan dalam studi eksperimental, eksperimen semu dan lapangan. Analisis varians atau ANOVA adalah teknik analisis statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Scheer R.A. Fisher. Teknik ini digunakan di berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ilmu pengetahuan, dan pada dunia bisnis yang berguna untuk menguji hipotesis serta menarik intisari tentang perbedaan antar kelompok. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu menentukan H0 dan H1, yang kedua menentukan tingkat signifikan atau taraf nyata, yang ketiga menentukan derajat bebas atau DB, yang keempat menentukan wilayah kritis atau F-table, yang kelima kriteria pengujian, yang keenam nilai hitung atau F-hitung, yang ketujuh itu keputusan, dan yang kedelapan itu menarik kesimpulan. Studi kasusnya yaitu beberapa minggu yang lalu saya melakukan observasi di Pondok Indah Mall atau PIM, di mana terdapat bermacam-macam merek sepatu yaitu Adidas, Nike, Vans, Converse, dan New Balance, di mana penelitian ini menggunakan data kuantitatif berbentuk angka atau bilangan yang diolah menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Ada beberapa sampel yang saya dapatkan saat melakukan observasi tersebut dengan data sebagai berikut, yaitu pada tabel ini. Terdapat kelima sampel dari penjualan sepatu berbagai merek dengan taraf nyata 5%. Ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil penjualan dari kelima jenis merek sepatu tersebut. Berikut tabel nilai hitung penjualan sepatu ini. Yaitu di mana 100 merupakan pangkat dari 10 pangkat 2 dan 12 pangkat 2 yaitu 144 dan 20 pangkat 2 yaitu 400. Dan ini di pangkat dan semua data ini dipangkatkan 2 dengan total kolom dari sepatu merek Adidas yaitu 10 sampai 18, yaitu ditambah selain 60 dan 100, dan 60 ini dipangkatkan menjadi 2 yaitu 3.600. Begitupun dengan sampel-sampel lainnya. Dan ukuran sampel yaitu merupakan jumlah total kolom, yaitu masing-masing kolom mempunyai 4 sama dengan 20. Dan jumlah kuadrat atau X pangkat 2 yaitu merupakan total dari 100 ditambah 144 ditambah 400 ditambah 324 sama dengan 968. Dan 880 itu merupakan hasil dari 400 ditambah 121 ditambah 64 ditambah 225 sama dengan 810. Dan dilakukan dengan berbagai sampel lainnya. Di mana lalu jumlah kuadrat atau X pangkat 2 ditambah yaitu 968 ditambah 810
10 ditambah 836 ditambah 154 ditambah 518, yaitu mendapat hasil 4.586. JKK dengan rumus yaitu notasi sigma, batas atasnya K dan batas bawahnya I sama dengan 1, notasi sigmanya N, batas bawahnya J sama dengan 1, di mana JKT itu merupakan 100 ditambah 144 ditambah 400 ditambah 324 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 121 ditambah 64 ditambah 225, di mana merupakan hasil ini merupakan hasil dari jumlah X masing-masing data tersebut ini dipangkatkan, yaitu semua total keseluruhan yang sudah dijumlah yaitu mendapat 4.586 dikurang 290 dibagi 20. 290 pangkat 2 itu mendapat hasil dari sini, yaitu mempunyai total 84.100. Sama dengan 4.586 dikurang 84.100 dibagi 20 sama dengan 4.205. 4.586 dikurang 4.205 sama dengan 381. Untuk mencari JKK yaitu dengan batas notasi sigma batas atasnya N, I sama dengan 1, TI pangkat 2 dibagi NI dikurang T2 dan dibagi M, di mana setiap hasil dari pangkat itu dibagi dengan jumlah sampel, yaitu jumlah dari X, jumlah dari sampel, yaitu 60, dibagi 4 jumlah kolom. Contohnya, pada sampel sepatu merek Nike, yaitu jumlah X-nya itu sama dengan 54 pangkat 2 sama dengan 2.916 dibagi 4, yang merupakan ukuran sampel atau total dari sampel. 60 pangkat 2 dibagi 4, 54 dibagi 4, 54 dibagi 4, yaitu menggunakan berbagai sampel sampai sampel akhir. Lalu dikurang 290 pangkat 2 dibagi 20 merupakan hasil dari jumlah totalnya. Jumlah total dibagi dari jumlah kolom, yaitu hasil dari 60 pangkat 2 dibagi 4 mendapat 3.600 dibagi 4, 54 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 2.916, dan 54 pangkat 2 sama dengan dibagi 4 sama dengan 4, dan 66 pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 4.356, lalu sampai sampel akhir. Lalu mendapat jumlah dari pembagian ini yaitu 900 ditambah 729 ditambah 279 ditambah 1089 ditambah 1784 dikurang 84.100 dibagi 20 sama dengan 4.205 sama dengan jumlah keseluruhan penjumlahan ini sama dengan 4.231 dikurang 4.205 sama dengan 26. JKG, di mana JKG itu JKT dikurang JKK sama dengan 381 dikurang 26
total JKK sama dengan 355. Mencari nilai hitung. Untuk mencari nilai tengah kolom itu merupakan hasil dari JKK dan DB-nya itu merupakan F1 5 kurang 1 sama dengan 4. Di sini. Di mana V1 merupakan K dikurang 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Lalu kuadrat tengahnya yaitu merupakan hasil dari 26 dibagi 4 sama dengan 6,5 dan F hitungnya sama dengan 6,5 dibagi dari 23,6 sama dengan 0,2754. Untuk mencari galat dan jumlah kuadrat 355 itu berasal dari jumlah JKG sama dengan JKT dikurang JKK. Nilai V2 sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15. Dari itu merupakan hasil dari V2 sama dengan K tutup kurung N dikurang 1 sama dengan 5 tutup kurung 4 dikurang 1 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15, dimana F table itu merupakan jumlah taraf nyata 5% dan 4 itu berasal dari V1 dan 15 itu berasal dari V2. Maka diperoleh 3,06 yaitu V1-nya 4 dan V2-nya 15. Maka dihasilkan 3,06. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan 0,2754 dan H1-nya 3,06. Maka kesimpulan yang didapatkan yaitu F hitung sama dengan 0,2754 lebih kecil dari F table sama dengan 3,06. Maka H0 diterima, H1 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu rata-rata penjualan merek KP5 jenis merek tersebut yaitu sama. Kesimpulan, ANOVA satu arah merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Seringkali ANOVA satu arah sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada bidang pendidikan, kesehatan, politik, sosial, dan lain-lain. Analisis of variance atau ANOVA dibagi menjadi 2 jenis, yaitu analisis satu jalur one-way ANOVA dan analisis satu jalur atau two-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata K-sampel bila sampelnya terdiri satu kategori. Sedangkan two-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata K-sampel jika peneliti melakukan kategorisasi terhadap sampel. Maka kesimpulan dari penjualan 5 jenis merek HP tersebut, rata-rata penjualan sama. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini untuk presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan kata. Terima kasih.